Nah, dituduh seperti itu. Nah, saya bilang, enggak, ya terserah kalau menganggap saya berpolitik, tapi bagi saya bukan, ini soal kemanusiaan. Mereka, teman-teman muda sekarang itu menurut saya, dia tidak berani hidup di tengah dan mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi seperti itu misalnya. Hidup bersama buruh. Kapitalisme ini kan sudah menjadi sesuatu yang kemudian tidak terasa bahwa kita sebetulnya entah itu hoax, entah itu enggak, itu sama aja sebetulnya. Ini satu hal yang sama, yang kemudian kita tidak merasa bahwa itu sebetulnya kita diperalat, baik yang katakan yang kita lawan ataupun yang melawan, sebetulnya sudah sama-sama diperalat. Ya tenggelam misalnya dengan beban sekolah yang sedemikian rupa, dengan cita-cita mereka yang hidupnya sudah dipamerkan, di flexing di mana-mana, mereka terbuai ke situ sehingga dilumpuhkan oleh yang dulu kita sebut musuh itu. Harus ada usaha untuk formasi, untuk pembentukan generasi. Bahwa yang bom itu bagi saya juga korban. Terorisme itu bukan kita yang jadi korban saja, mereka yang melakukan terorisme juga korban. Kawan-kawan, kali ini kita ketemu dengan narasumber yang menurut saya ini sangat luar biasa, istimewa. Luar biasa ya, namanya Romo Kurdo Irianto. Romo ini sangat dekat hubungannya dengan anak-anak muda, khususnya mahasiswa, dalam konteks menyambut 25 tahun reformasi. Itu kami mau ngobrol-ngobrol gitu lah, ngobrol-ngobrol tentang pengalaman Romo. Yang kita tahu Romo dulu itu sangat intensif berhubungan dengan anak-anak muda, khususnya mahasiswa, lebih khusus lagi para aktivis mahasiswa yang pada saat itu memutuskan secara bersama-sama melakukan bersikap gitu ya, bersikap terhadap kekuasaan Orde Baru. Nah, pertama mungkin secara personal itu Romo ini sedekat apa sebetulnya sebagai pemimpin umat gitu, sedekat apa hubungan Romo dengan para aktivis mahasiswa saat itu? Iya, kalau ditanya sedekat apa, menurut pengalaman saya, dari pengalaman saya memang tidak bisa lepas dari apa yang saya pelajari, saya renungkan dari ajaran sosial gereja itu sendiri, bahwa bagi saya menangkap ada 3 nilai yang diperjuangkan. Yang pertama adalah equality, kesemartabatan, bahwa kita semua adalah martabat yang sama. Yang kedua dari equality itu ada solidaritas, bahwa kamu merasa susah ya, saya merasa susah. Lalu yang ketiga unity, jadi kesatuan yang lebih erat lagi. Nah, ketika saya tahun-tahun terakhir, bulan-bulan terakhir sebagai calon imam, saya mempelajari ajaran sosial gereja itu, dan saya melihat itu diperjuangkan oleh anak-anak muda. Diperjuangkan oleh anak-anak muda, lalu saya melalui anak-anak Katolik yang mahasiswa, lalu saya ketemu dengan kalian semua, dan saya senang bersahabat secara pribadi karena kita sama satu martabat, kita bergaul bersama, kita melakukan pelatihan-pelatihan bersama. Lalu yang kedua, kita membangun sebuah komunitas sekalipun nggak ada namanya, tapi komunitas itu karena relasi itu lalu menjadi sebuah komunitas. Lalu ada cita-cita yang kurang lebih yang saya perjuangkan dengan yang kalian perjuangkan itu, keprihatinan yang saya rasakan yang kalian perjuangkan itu ketemu. Lalu di situ pastoran saya menjadi ramai dengan
anak-anak muda termasuk para aktivis, terutama karena yang lain kan tidak berani saat itu. Soeharto begitu kuat dan menakutkan, lalu tidak berani. Lalu saya mengagumi dengan beberapa teman muda yang berani untuk melakukan sebuah perlawanan, menawarkan sebuah perubahan, bahkan mempertaruhkan seluruh hidup untuk itu. Lalu ya saya menemani sama mereka itu saja, sehingga pasturan yang saya di Surabaya di Al-Quds itu di Darmo Satelit itu menjadi tempat mereka sarang, iya, makan di situ, belajar di situ, semacam-macam wis ngono kabeh. Misalnya apa saja Romo bentuk-bentuk kegiatannya yang sering dilakukan Romo bersama para yang sering dilakukan ya ketika punya ide-ide untuk melakukan aksi, ide-ide untuk melakukan sebuah opsi tertentu, ya kita bicara bersama, kita ngobrol sampai malam. Ya. Lalu membantu apa yang diperlukan. Kamu perlu apa untuk melakukan itu semua? Misalnya ketika demonstrasi buruh di Tangges yang besar itu. Ya, Juli. Ya, kalian butuh supporting untuk makan siang atau apa begitu ya, saya mencoba menyediakan itu. Kalian butuh misalnya untuk menggandakan selebaran begitu, kalian butuh untuk mendapatkan informasi, ya saya berusaha untuk menemani dan mencarikan itu. Ya. Itu yang selama yang saya ingat loh ya. Tapi seingat saya itu lebih dari itu. Jadi diskusi-diskusi itu ada yang berbentuk informal yang tadi Romo ceritakan sampai malam segala macam. Tapi ada juga, ini yang seingat saya ya, ada juga Romo itu terlibat dalam diskusi-diskusi di berbagai lintas kelompok gitu. Yang saya ingat itu misalnya di sekitar UNER saat itu ada mahasiswa PMI, GMNI gitu. Romo datang menjadi narasumber, diminta menjadi narasumber. Itu saya ingat sekali. Nah, saya kira bentuk interaksi Romo dengan mereka tidak sekedar memberi bantuan gitu dalam tanda petik, tapi ada satu kesamaan gagasan yang menyebabkan Romo, ya aku harus bersama kalian. Iya. Itu yang bisa bisa Romo. Kalau dilihat dari aku bersama kalian, itu memang nilai yang kalian perjuangkan, saya sepakat. Dan itu pun yang saya berusaha untuk menghidupinya sebagai seorang imam gereja Katolik, meskipun secara terbatas di dalam gereja. Tetapi di luar gereja, saya ikut menemani kalian. Ya memang benar ada forum-forum diskusi tertentu, misalnya di BTS, di UNER. Lalu yang saya ingat suatu ketika kita diskusi di sebuah tempat kos-kosan, lalu menggelar deklit atau apa itu, plastik itu. Untuk tikar. Kira-kira ada anak-anak 60-an, di tengahnya itu ada ceret itu teko itu dari seng itu, lalu ada gelas satu dan air putih. Itu kira-kira jam 2 siang kalau nggak salah. Ya kita bicara di situ banyak hal, terutama soal teologi pembebasan salah pada waktu itu. Lalu kita diskusi juga di auditorium atau apa UNER waktu itu, lalu memutar film Romero. Di situ kita berdiskusi. Itu beberapa hal yang sempat saya ingat, lalu juga berdiskusi di rumah-rumah di tempat kos, aku selalu kabeh, saya sudah lupa. Tapi iya benar, ada proses konsientisasi bersama untuk menambah kesadaran bersama. Kira-kira begitu ya. Iya, saya mau masuk ke soal teologi pembebasan itu. Saya kira saat itu ada persentuhan ya, irisan gitu, apa yang teman-teman mahasiswa pelajari saat itu sebagai satu ilmu pengetahuan mungkin bisa dikatakan baru saat itu ya, melihat situasi sosial politik di Indonesia itu nggak cukup hanya belajar di ruang kuliah gitu ya. Nah justru teman-teman saat itu mendapatkannya lebih banyak di luar kelas gitu, yang kemudian di sana ketemu sama teori-teori kritis gitu
yang kemudian itu sedikit banyak mungkin menggerakkan mahasiswa untuk bersikap gitu. Nah itu saya kira apa yang dikemukakan Romo tentang teologi pembebasan itu ada kaitannya dengan apa yang dipelajari teman-teman yang di luar Katolik misalnya. Ada teman-teman Islam waktu itu mempelajari kiri Islam Hasan Hanafi. Iya. Kalau yang sekuler begitu seperti Smith itu marxisme gitu. Nah itu yang apa yang Romo ingat dari persentuhan teoritik yang kemudian membawa mahasiswa bersikap lebih jelas terhadap kekuasaan Orde Baru. Ya karena jelas berhadapan dengan kekuasaan yang betul-betul repress ya terhadap rakyat begitu. Lalu kalian merasakan dan dalam sejarah selalu lahir generasi yang melawan dan kalian melakukan sebuah tekanan bahwa tidak ada kekuasaan yang berubah kalau tidak ditekan, dan kalian menekan itu untuk melegitimasi, katakan begitu, bahwa tindakan kalian ini benar dan memang benar menurut saya, dan itu kalian menambah dengan berbagai macam kasanah pengetahuan, diantaranya teologi pembebasan itu, teologi yang memang betul memihak pada rakyat kebanyakan, penderitaan rakyat, melawan kapitalisme, melawan kekuasaan yang kemudian menikah atau kawin dengan kapitalisme dan kemudian mengakibatkan penderitaan banyak orang. Dan di situ gereja juga ikut serta, terbelah kan, di satu sisi dia pro kekuasaan, di satu sisi ada yang pro rakyat, dan kemudian dari situ muncul teologi pembebasan itu. Dan kemudian kalian pelajari, kalian renungkan, dan ternyata di teman-teman Muslim juga ada tokoh-tokoh yang menyuarakan seperti itu, ya. Jadi persoalannya bukan Islam atau tidak Islam, Katolik atau tidak Katolik, tapi sing gak adil itu jelas kafir. Sing berlaku tidak adil itu yang itu. Maksud saya di berbagai latar belakang kelompok-kelompok itu ternyata ada satu teori yang mempertemukan gitu. Itu menjadi legitimasi intelektual untuk mereka bersikap gitu ya. Begini Romo. Jadi ketika berinteraksi, bertukar gagasan segala macam, terus bikin kegiatan bersama, itu kan pada momentum tertentu itu kita melihat semua mahasiswa yang dekat dengan Romo itu terutama itu makin menunjukkan keberaniannya, berdemonstrasi di jalanan, bentrok dengan aparat, menanggung risiko ditangkap, disiksa segala macam. Dalam momentum itu apa yang ada dalam benak Romo? Kok mahasiswa itu semakin? Saya mengagumi terus Pak. Kalian waktu itu usia 23-24 tahun mengorganisir grup sebanyak 15.000, 20.000 orang. Bagi saya mengagumi, itu tidak mungkin kalau kalian tidak dipercaya oleh mereka. Tidak mungkin. Yang kekaguman saya adalah bahwa kalian semudah itu dengan keadaan seperti itu, tetapi teman-teman itu bisa percaya dan bisa dibawa betul, mereka ajak dan mereka kalian temani dan kalian ajak untuk melakukan repress, memperjuangkan hak-hak mereka. Itu bagi saya mengagumkan. Justru dari situlah kemudian saya merasa bahwa betapa kalian sudah mempertaruhkan semuanya itu dengan keberanian itu, militansi seperti itu. Menurut saya saat itu sangat mengagumkan, dan bukan sebuah kebetulan kalau saya sendiri juga sedang sedang gelisah dengan keadaan seperti itu. Jadi saya sebetulnya terbawa oleh kalian dan saya membantu kalian, sehingga kalau ditanyakan apa yang kemudian membuat saya untuk ikut serta, salah satu hal yang bagi saya ini anak-anak muda yang sedang memperjuangkan bangsanya, rakyatnya. Ya, saya sebagai seorang imam harus menemani bahwa mereka juga anak-anak bagian dari gereja itu sendiri dalam arti cita-cita, bukan dalam arti sebuah
agama formal atau apa, enggak. Dan kalian juga tidak mempersoalkan agama, toh? Ya. Jelas, enggak ada urusan Enggak ada agamanya sketsa. apa, iya, enggak ada urusan Iya. agamanya apa. Itu yang kemudian menjadikan saya lebih apa, misalnya saya mengaguminya ketika kalian mogok makan di gedung DPRD tingkat 1 ya. Malam-malam itu saya datang ke sana, saya hanya ingin menemani. Kebetulan di sana ada kalian mogok makan di situ, kalian dirikan tenda. Lalu saya mau pulang karena sudah malam, sudah sekitar 12:30 begitu hari Minggu. Lalu saya mau pulang, lalu dari arah yang berlawanan dari selatan atau dari mana itu banyak anak muda yang menuju ke arah kita. Saya tanya kepada kalian, sopo itu, siapa itu? Kalian bilang, anak-anak mau jalan pagi. Ternyata itu yang mau menyerbu kalian. Dan waktu itu terjadi, saya kagum betul dengan perjuangan kalian, sehingga saya melihat bahwa anak-anak seperti kalian bisa segetih itu menurut saya. Nah, sebagai seorang pemuka agama ya saya menemani, dan di antara itu memang ada anak-anak Katolik. Tapi bukan berarti saya menemani anak-anak Katolik sama sekali, enggak. Ya semua anak muda yang ada di situ. Ya. Tadi yang pertanyaan saya yang soal apa, anak-anak muda yang dekat dengan Romo itu makin berat. Sekarang saya justru mau tanya ke pribadi Romo. Apa yang Romo lakukan bersama hubungannya bersama tidak menimbulkan maksud saya menimbulkan sesuatu yang juga berdampak pada diri Romo sendiri. Ada ancaman, ada mungkin penyacokan telepon segala macam, ada penggerebekan pada situasi ketika makin terjadi krisis politik di Indonesia. Yang saya ingat itu 27 Juli 96 itu mengakibatkan ada operasi militer yang digelar oleh Presiden Soeharto saat itu yang itu tidak hanya menyasar di para aktivis mahasiswa dan kelompok-kelompok pro-demokrasi lainnya, tapi juga terhadap Romo sendiri secara bersama. Itu apa yang ada dalam pikiran Romo, dan saat itu apa yang Romo lakukan? Iya. Ada operasi militer, tapi militernya anorganik kalau tidak salah pada waktu itu, dan tanpa seragam, tanpa kesatuan, dan kemudian mencari kalian di rumah kos di mana-mana waktu itu. Dan kalian datang kepada saya, dan kemudian ya saya sebagai seorang imam, sebagai seorang Romo, orang kesulitan uang sekolah saja datang kepada saya. Orang kesulitan dalam arti biaya sakit saja datang kepada saya, dan saya menolong. Nah, sekarang kalian bahaya, nyawa kalian bahaya. Apakah saya tidak menolong? Tentu ada risiko. Orang yang seperti itu aja saya tolong, tidak peduli agamanya apa. Dan ini teman-teman saya yang dekat dengan saya, nyawanya terancam, dicari tentara, ya saya harus berani untuk menemani juga. Itu yang pertama, bahwa kemudian ternyata pasturan saya disadap, kemudian ada intel tukang bakso atau sopir taksi di depan pasturan, ya setiap malam ada itu, dan saya tahu itu ada di situ. Tapi bagi saya, ya sudah, kalau ini memang sesuatu yang harus dihadapi. Satu hal yang dikatakan oleh seorang teman saya, pengurus gereja, demikian, dia mengatakan demikian, kalau saya Romo sebagai seorang bapak, punya anak, punya istri, takut, Romo bisa mengerti kan? Tapi kalau Romo takut, saya tidak bisa mengerti. Itu yang menggedor hati saya untuk, ya tidak ada yang perlu ditakuti untuk seorang imam. Dan memang betul pada waktu itu kan seolah-olah disiapkan narasi, disiapkan skenario bahwa kalau di Jakarta ada Sandiawan yang ketangkap, maka di Surabaya juga harus ada imam yang juga ketangkap. Nah, teman-teman beberapa sudah tertangkap dan sudah disiksa-siksa dan kemudian kesakitan semua. Saya masih ingat ada Brewo, ada lainnya lupa yang saya ingat Brewo itu. Kemudian disiksa dan saya dicari. Beberapa intel memang sempat masuk ke pasturan mencari saya, tapi kan berhadapan dengan ibu rumah tangga yang kemudian tidak ada Romonya,
dia pulang lalu pengen memeriksa iuran TV atau apa begitu, itu malam hari jam 9, dan dia bilang ya tidak ada, macam-macam kayak gitu. Dan saya dicari dan kemudian saya dibawa oleh seorang pengurus gereja juga untuk bersembunyi di depan penjara Kalisosok, yaitu ada perumahan Cina di situ, di dalam situ kira-kira ya seminggu 2 minggu mungkin saya di situ. Nah itu yang pertama, risiko itu. Risiko yang kedua, saya dipandang oleh teman-teman saya yang para imam sebagai kamu berpolitik. Saya bilang enggak, kita sama-sama enggak ngerti politik. Yang saya tahu, saya punya teman-teman yang hidupnya terancam, nyawanya terancam, saya menemani, hanya itu saja. Bahwa saya berpolitik, enggak. Politik dalam arti memperjuangkan kesejahteraan umum jelas, karena ini kesejahteraan umum hal pokoknya adalah penghormatan terhadap hak asasi, martabat manusia, dan yang saya perjuangkan adalah kesamaan martabat, equality. Maka sama dia dengan saya, maka saya harus tetap menemani mereka. Nah dituduh seperti itu, nah, saya bilang enggak, ya terserah kalau menganggap saya berpolitik, tapi bagi saya bukan, ini soal kemanusiaan, bukan soal politik. Apalagi dia teman-teman saya yang sering kali makan bersama, berdiskusi bersama, dan sekarang nyawanya terancam, ya saya harus menemani. Gitu. Ya. Menarik sekali jawaban. Saya mau bawa diskusinya ini ke soal tadi Romo kan cukup banyak mengutarakan penilaiannya tentang anak-anak muda pada zaman itu. Nah, saya mau kulik pikiran Romo sekarang. Bagaimana Romo melihat anak-anak muda sekarang yang disebut sebagai anak-anak milenial ini? Jujur saja saya berteman dengan mereka dekat, ya. Sama halnya saya berteman dengan kalian. Tetapi soal bagaimana membangun sebuah komunitas yang punya keprihatinan bersama, lalu mencoba menumbuhkan idealisme bersama, saya kesulitan untuk zaman sekarang. Mungkin karena menurut kamu karena apa? Bisa jadi karena saya terlalu tua, satu, mungkin ketinggalan. Yang kedua, musuhnya tidak jelas. Yang dilawan itu apa? Yang ketiga, bahwa budaya yang sekarang itu begitu mewarnai anak-anak muda, sehingga mereka tidak bisa dalam tanda kutip menjaga jarak dengan budaya itu secara kritis, sehingga nilai yang diperjuangkan nggak jelas bagi saya. Minta maaf dengan rasa hormat terhadap teman-teman hari ini, saya sulit untuk mengkomunikasikan apa yang saya maksud, apa yang saya batin, apa yang saya harapkan, apa yang ingin saya perjuangkan, itu nggak sambung. Saya minta maaf, memang nggak sambung dengan apa yang kalian perjuangkan begitu. Kalau saya menyampaikan itu, saya takut memaksa seolah-olah saya yang paling benar. Tapi ketika saya ditanya bagaimana dengan anak-anak muda sekarang, minta maaf, saya sulit untuk mengerti. Terus terang saya mengatakan saya sulit untuk mengerti. Termasuk juga yang para aktivisnya ya? Saya sudah lama tidak bersentuhan. Para aktivis yang lama atau yang sekarang? Yang anak muda sekarang? Yang aktivis yang sekarang saya kehilangan kontak untuk itu, karena mungkin saya dalam beberapa tahun, satu periode tertentu, saya juga sedang mengalami situasi hidup yang saya sendiri harus mengolahnya, sehingga saya kehilangan kontak. Lalu mungkin saya juga merasa bahwa pengetahuan saya sudah tidak update lagi untuk anak-anak sekarang. Lalu ya enggak bisa untuk bersama-sama ayo menyusun sesuatu yang kita lakukan bersama, itu belum sampai ke situ. Saya menemani anak-anak SMA untuk kaderisasi, SMA untuk anak-anak Katolik. Saya menemani para mahasiswa Katolik untuk kaderisasi. Iya, saya kesulitan, terhambat dalam diri saya untuk menemani mereka karena mungkin bahasanya tidak sama dan saya tidak mengerti istilah-istilah atau apa yang mereka
harapkan, lalu cita-cita yang mereka perjuangkan, itu saya tidak bisa menangkap. Dan juga beberapa hal yang menurut saya kehilangan sesuatu yang misalnya ya, sekarang ini kan banyak dipengaruhi oleh budaya instan. Ya. Maunya gampang, cepat, hasilnya besar, untuk besar. Nah, saya nggak bisa itu, memang semua harus ada proses, dan itu memakan sesuatu panjang dan perjuangan yang tidak mudah. Butuh waktu. Iya, mungkin saya yang tidak mengerti saja, saya yang kesulitan. Kalau persahabatan pribadi oke. Banyak teman-teman yang berteman, misalnya teman-teman muda seperti Seno misalnya. Itu kan anak muda ya, berteman dekat dengan saya, dia sering ke saya. Tapi aku untuk memperjuangkan bersama sebagai sebuah komunitas asing, Gak nyambung. Ya saya tetap sebagai seorang imam ya terus ya, kalau dia kesini dia sharing, iya kamu baik, dan terus nilai-nilai itu nggak ngerti ujungnya. Tidak ngerti saya. Ya. Kira-kira. Saya mau nyambung ke soal yang tadi, soal istilah musuh bersama. Kalau sekarang ini susah menemukan musuh bersama, itu kan seolah-olah situasinya memang sudah jauh berubah. Mungkin memang banyak perubahan di sana sini ya. Cuman dalam sisi masih ada orang miskin, bahkan ada stunting, masih ada anak yang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai. Itu masih ada di mana-mana. Betul. Ya. Itu yang dulu beberapa hal yang kita angkat menjadi tuntutan diubah dalam pemerintah baru. Itu artinya kan ada soal-soal masa lalu yang sekarang ini masih menjadi warisan yang harus diperjuangkan. Ya. Itu yang kalau saya pribadi agak aneh, ada istilah kehilangan musuh bersama itu. Iya. Menurut kamu bagaimana? Iya, jadi ini dugaan ya. Ya. Saya tidak mempelajari itu dengan detail ya. Musuh yang kita sebut musuh bersama dulu itu berubah menjadi cantik sekali. Ya itu. Iya, berubah menjadi cantik sekali, sehingga dia seolah-olah bukan musuh bersama. Ya. Dia berubah menjadi cantik sekali, menawan sekali, sehingga anak-anak sekarang tidak merasa itu musuh bersama. Menurut saya ya. Dan mereka juga minta maaf. Kemungkinan juga mereka karena berubah menjadi cantik sekali, menjadi menarik sekali, dan mereka mempengaruhi teman-teman muda ini seolah-olah melawan musuh ini, padahal enggak. Mereka makan dari situ kok, mereka hidup dari. Jadi tidak ada garis yang seolah-olah memisahkan bahwa kita berbeda, enggak. Karena mungkin ada musuh yang kita lawan bersama itu. Waduh, kalau saya jadi begini, jadi musuh terus, lalu berubah dia dari sesuatu yang seolah-olah teman. Satu itu. Yang kedua, mereka teman-teman muda sekarang itu menurut saya dia tidak berani hidup di tengah dan mengalami kesulitan ekonomi seperti itu, misalnya hidup bersama buruh. Istilah kita dulu ini. Iyalah, semacam itu. Saya mengajak mereka untuk live in dalam kaderisasi, tetapi kan hanya beberapa hari. Lalu proses selanjutnya tidak terolah dengan baik menurut saya. Iya, itu. Jadi di dalam hidup itu lepas. Di satu sisi ada proses itu, di sisi lain ternyata kamu misalnya kos di daerah yang begini, nggak sambung dengan apa yang diperjuangkan. Lalu ada penundukan di situ karena nggak enak udah kayak menurutku. Artinya apa yang diperjuangkan, nilai yang diperjuangkan ini ternyata di dalam hidup ini gak podo. Ternyata kamu menolak kamu menolak sesuatu yang sebetulnya kamu hidupi sendiri. Lagi angel komunikasiku nih, saya kesulitan berkomunikasinya. Misalnya soal bagaimana kita berkomunikasi lewat handphone supaya kita lebih dekat, padahal dulu tidak ada itu kan. Lebih dekat, bisa lebih erat, tapi ternyata enggak.
handphone itu ternyata juga untuk sesuatu yang lebih menarik daripada yang diperjuangkan ini. Secara personal malah memberi jarak ya. Menurut saya dulu kita nggak ada HP, nggak ada HP, motor aja ada beberapa Iya. teman yang punya gitu, tapi secara personal begitu dekat, Nah, merasa begitu dekat. misalnya seperti itu ya. Dulu ya dulu ya nggak baik. Iya, iya, sebenarnya. iya. Ngomong dulu ada dulu ya salah, tapi Karena sih tahu- tapi kita apa mana yang dialami dulu ya. Iya. Nah, nilai ya misalnya berjalan kaki. Misalnya kalian datang dari UNED, dari ITS, dari IKIP, datang ke Algor. Itu jam 8 malam. Wis gak ono kendaraan. Iya. Wis entek. Angkot nggak ada. Ya nggak ada. Kalian naik angkot semua. Maka kalian bermalam di tempat saya. Iya. Sampai pagi kita berdiskusi. Ah. Pagi-pagi kalian baru keluar ketika ada angkot pertama Iya. kali ke kota. Iya. Nggak mungkin sekarang. Nggak Iya. mungkin. Sekarang malah pilih kita online saja. Nah terus piye? Angel. Meskipun ya secara pribadi bersahabat. Iya, secara pribadi bersahabat. Iya. Iya. Pribadi bersahabat. Iya. Oh. Kira-kira Itu begitu. yang menarik penjelasan. Jadi perubahan musuh kita itu sudah menjadi teman mereka menurut saya. Iya, jadi absurd ya. Iya, absurd. jadi karo ini. Iya. Nah ini bicara tentang nyambung tadi soal perkembangan teknologi itu kan. Jadi menurut Romo ini, atau mungkin berupa pesan ya, pesan kepada anak muda, sebetulnya bagaimana menyikapi perkembangan teknologi yang begitu luar biasa pesatnya itu. Atau lebih khusus misalnya kalau kita bicara tentang media sosial ya. Kita ini kan tiap hari itu dijajali oleh berbagai informasi gitu yang pada saat-saat tertentu kita akhirnya nggak ngerti informasi ini benar, faktual atau hanya berdasarkan fiksi atau yang kita kenal sebagai hoax gitu. Nah itu sebetulnya begini. Sebetulnya dalam era demokrasi media sosial itu kan menjadi ruang ya, yang individu atau kelompok yang tadinya tidak mendapatkan ruang untuk bicara, untuk mengumumkakan gagasan-gagasannya, itu ada ruang yang luas. Tapi di sisi lain seperti dua mata pisau gitu, di sisi lain dia menjadi racun karena di situ ada soal-soal hoax, ada soal-soal berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang itu bisa berdampak pada gesekan sosial gitu, di tingkat yang real, yang nyata gitu. Nah itu menurut kamu bagaimana? Ya kan Anak muda sekarang itu secara sederhana menurut saya modal itu, kalau saya melihat modal itu kan sederhana sekali. Hukumnya sederhana. Dia akan memeluk siapapun. Yang penting mengganda. Dia bisa memeluk kekuasaan politik, dia bisa memeluk ekonomi, dia bisa memeluk pendidikan, dia bisa memeluk personal, dia bahkan bisa memeluk agama. Yang penting mengganda. Nah, ini yang kemudian mewarnai kita semua bahwa sebetulnya dalam tanda kutip kapitalisme ini kan sudah menjadi sesuatu yang kemudian tidak terasa bahwa kita sebetulnya entah itu hoax entah itu enggak, itu sama aja sebetulnya. Ini satu hal yang sama yang kemudian kita tidak merasa bahwa ini sebetulnya kita diperalat, baik yang katakan yang kita lawan ataupun yang melawan, sebetulnya sudah sama-sama diperalat sebagai sesuatu yang bahasannya piye ya mas, saya nggak ngerti ya. Saya merasa bahwa waduh ini sudah ketoknya berjuang, tapi sebetulnya enggak, diperalat. Ketoknya melawan sesuatu yang wah gitu, diperalat. Ketoknya kita menyebarkan sesuatu yang hoax, mengacukan yang lain, iki yo diperalat. Podo ae, sehingga ini sebetulnya sesuatu yang ya akhirnya menguntungkan bosok game gitu ya. Iya. Ada pion-pionnya yang diperalat gitu. Kabeh diperalat sehingga enggak terasa. Sehingga mau mengatakan bagaimana militansinya. Kita lihat aja yang paling mudah untuk agama saja. Paling mudah untuk sebetulnya value yang diperjuangkan itu. Tetapi ya sama, semua dilumpuhkan. Ngapain kita mesti ke gereja kalau bisa online? Agama pun nggak bisa lepas dari itu. Bisa.
operasi. Nggak bisa. Maka kalau anak muda bagaimana sekarang supaya bisa dia menjaga jarak terhadap informasi dan dia bisa tidak diperalat oleh teknologi, tapi dia mempergunakan teknologi. Yang pertama dia harus punya value yang diperjuangkan di dalam itu. Apa value-nya dia? Yang kedua dia punya opsi. Misalnya kalau saya menawarkan, kalau value saya itu equality, maka opsi saya ya misalnya terhadap anak-anak muda, terhadap orang miskin, semacam itu. Nah, anak-anak punya enggak itu kira-kira value? Nah ya itu yang mau saya tanya. Jadi untuk mendapatkan value itu, medianya apa Romo? Itulah. Sekarang ini. Kalau dulu kan kita bikin kelompok kecilan diskusi ya, kelompok studi gitu ya, membahas pemikiran-pemikiran kritis, baik teori maupun sejarah atau fenomena sosial. Itu kan medianya jelas gitu. Kalau sekarang ini saya juga nggak paham sih. Saya mau tanya ke Romo juga, mungkin Romo juga menjawab, aku juga nggak ngerti gitu. Tapi yang saya ingin jawaban itu seharusnya lewat media apa dalam konteks zaman yang sudah berubah. Tetap ada, nggak tahu ya bentuknya apa ya, metodenya bagaimana saya tidak tahu. Tetapi bahwa harus ada, meskipun sulit ya, yang seperti yang saya lakukan sulit, harus ada usaha untuk formasi, untuk pembentukan generasi, untuk pembentukan misalnya teman-teman. Ya, memang susah misalnya sekarang ada sekian ribu mahasiswa Katolik. Siapa yang mau ikut kaderisasi? Nggak lebih dari 25. Dan itu mencarinya susah. Dari 25 itu pun masih nggak ada kristalisasi. Masih nggak mudah. Ada beberapa yang memang sungguh-sungguh misalnya memperjuangkan perlindungan pertemanan terhadap LGBT atau macam-macam ada, dan kemudian menghadapi hambatan-hambatan di kampus dan lain sebagainya ada, dan mereka berteman, mereka berkomunikasi ada. Tapi ya kuwi gak kuat nih siji loro tok. Siji loro. Yang lain ya tenggelam misalnya dengan beban sekolah yang sedemikian rupa, dengan cita-cita mereka yang hidupnya sudah dipamerkan, di flexing di mana-mana, mereka terbuai ke situ sehingga dilumpuhkan oleh yang dulu kita sebut musuh itu. Ya, menurut aku. Romo, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, bukan pertanyaan sebetulnya. Saya mempersilahkan Romo untuk bikin semacam closing statement gitu, dalam konteks menyambut 25 tahun reformasi. Ini kan 25 tahun reformasi itu kan sebetulnya dalam bahasa lain itu 25 tahun jatuhnya Soeharto. Nah itu dalam benak Romo itu sebetulnya kita ini sudah melangkah ke sesuatu yang lebih maju dalam pengertian apa yang kita nilai-nilai kita perjuangkan dulu itu sudah relatif ada hasilnya, atau ada banyak hal yang masih harus terus diperjuangkan. Silakan. Iya, saya tetap menyampaikan kepada, kalau itu sebagai closing dari awal, 3 nilai yang saya perjuangkan itu sekarang masih tetap relevan. Equality, orang-orang satu suku yang lain, tingkat sosial yang lain, kita sama martabatnya. Dan kita harus sama, tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas, tidak ada radikal atau non-radikal. Kita sama-sama memiliki martabat yang sama dan berjuang bersama. Dan kalau kita merasa dan sungguh-sungguh menghormati martabatnya yang sama, pasti kita juga merasa solidar dengan mereka yang susah, dengan mereka yang sulit, dengan mereka yang mengalami situasi tidak mudah. Dan juga misalnya kalau saya lihat dulu peristiwa di Ngagel itu ya, bom itu, bahwa yang bom itu bagi saya juga korban. Terorisme itu bukan kita yang jadi korban saja, mereka yang melakukan terorisme juga korban, meskipun mereka mati, mereka sama-sama artinya bahwa ada ideologi kekerasan yang meracuni mereka sehingga mereka melakukan itu tanpa sadar atau tidak tahu lah, nggak masuk akal itu sesuatu yang itu jelas menjadi korban. Maka ya selain kita solidar terhadap orang-orang kecil, kadang-kadang kita juga merasa bahwa kasihan ya orang-orang yang seperti itu ya, kita juga berteman dengan mereka. Yang ketiga, yang pertama equality, yang kedua solidarity, yang ketiga persatuan, kesatuan yang lebih erat, unity.
Kesatuan yang berarti ketika kita menjadikan teman siapapun itu sama martabatnya dan kita teman merasakan, maka kesatuan kita akan hidup. Nah, penyakitnya dari sini adalah yaitu tadi dipecah oleh sesuatu yang ya ideologi kemakmuran, ideologi apa ya jenenge untuk besar dan lain sebagainya, itu yang kemudian memecah dan menjadikan kita tidak solider, tidak sama martabat, dan akhirnya kesatuannya lemah. Itu yang relevan untuk Menurut saya 3 hal itu, ya. kesamaan martabat, solidaritas, dan kesatuan yang lebih erat. Ya. Ya. Terima kasih Romo atas. Terima kasih, minta maaf kalau terlalu ndobos. Waktu kan gagasan-gagasannya cukup menarik dan masih relevan sampai sekarang. Saya kira kita belajar banyak dari apa yang sudah dikemukakan oleh Romo Kurdo pada kesempatan ini. Ya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih teman-teman. Semoga Romo Ya, tetap semua. sehat, tetap bisa mendampingi anak-anak muda. Ben Gatot tetap menom. Ya teman-teman, kita cukupkan diskusi kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, lain narasumber, dan membahas tema-tema yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yuk.